Hai, selamat datang di video kami. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa pendidikan sejarah akan membantu kalian memahami proses-proses kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Selatan. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita mulai. Sebelum itu, kalian pernah dengar nggak sih tentang negara Asia Selatan? Asia Selatan adalah sebuah wilayah geopolitik bagian selatan benua Asia yang terdiri dari daerah-daerah di anak benua India dan sekitar wilayah ini dibatasi oleh barat, tengah, timur, dan tenggara. Asia Selatan sendiri terdiri dari beberapa negara yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Sri Lanka, dan Afghanistan. Jadi di video ini kami akan menjelaskan 3 negara Asia Selatan yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh. Kalau begitu, mari kita mulai dari India. India merupakan daerah yang dikuasai oleh Inggris dan mengalami penjajahan. Timbul pergerakan untuk kemerdekaan baik lokal maupun nasional. Perang kemerdekaan rakyat India pun pada tahun 1857 menjadi momen penting bagi pergerakan nasional. Meskipun tak berhasil mengusir Inggris secara signifikan, peristiwa ini memunculkan gerakan di seluruh India. Sensitivitas agama juga menjadi pemicu perlawanan dengan golongan Islam dan Hindu, curiga pada minyak babi dan juga sapi. Kesadaran nasional di India semakin kuat melalui organisasi pendidikan nasionalis Islam dan Hindu. Salah satunya adalah Brahma Samaj yang mengarah pada modernisasi dan nilai-nilai Hindu. Organisasi ini terfokus pada perjuangan politik, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, muncul organisasi Islam seperti Syed Ahmad Khan, Aligarh, Muslim Reformer yang berusaha memperbarui pemikiran dalam agama Islam. Kemudian muncul All-India National Congress atau INC yang mengawali hubungan baik dengan Inggris, namun kemudian menjadi motor gerakan kemerdekaan India yang menuntut pemerintahan sendiri. Pada tahun 1905, INC menuntut Swaraj atau kemerdekaan penuh bagi India. INC sebagai organisasi berusaha memperjuangkan aspirasi rakyat India yang mengalami masalah perpecahan pada abad ke-20. Politik komunalis antara golongan Islam dan Hindu sebagai pemicu perpecahan tersebut. Keinginan sebagai anggota Kongres yang menjadikan Hindu sebagai landasan perjuangan menyebabkan tersinggungnya golongan Muslim yang merupakan 25% penduduk India. Akhirnya terbentuklah Liga Muslim yang berdiri pada 1906. Perentangan politik antara Kongres Liga Muslim dan Partai Hindu di India sebelum kemerdekaan mengarah pada ide-ide pembentukan organisasi negara berdasarkan perbedaan agama. Politik komunalis memunculkan tuntutan resmi Liga Muslim untuk mendirikan negara Pakistan. Inggris berusaha berperan dalam pertengahan ini mencapai puncaknya pada 15 Agustus pada 1947 ketika India dan Pakistan meraih kemerdekaan. Mahatma Gandhi adalah tokoh religius dan gigih yang memimpin perjuangan kemerdekaan India, menentang kebijakan Inggris dan memperjuangkan keadilan bagi rakyatnya. Gandhi dikenal sebagai berusaha mencapai kemerdekaan dengan kedamaian. Baik, saya akan menerangkan tentang proses kemerdekaan dari negara Pakistan. Negara Pakistan sendiri adalah negara yang dulunya merupakan bagian dari negara India dan mengalami penjajahan oleh Inggris. Lalu setelah Inggris meninggalkan India, ini menjadi negara berdaulat dan merdeka dengan sistem pemerintahan yang diatur berdasarkan konstitusi. Namun ada konflik kepentingan dari perbedaan etnis dan agama antara penduduk yang beragama Islam dan Hindu-Buddha. Lalu konflik ini menyebabkan pertumbuhan darah yang sulit dihindari oleh kelompok. Akibatnya Pakistan ini sebagai negara Islam yang berdaulat. Dan Pakistan sendiri memiliki penduduk sekitar 122,4 juta jiwa dan merupakan bangsa Muslim terbesar kedua di dunia. Negara ini memiliki latar belakang etnis yang beragam termasuk Punjabi, Sindhi, Patnan, Baghlu, dan etnis India. Mayoritas penduduk Pakistan ialah beragama Islam dengan 90-70%. Tetapi ada juga yang minoritas seperti non-Muslim seperti Kristen, Hindu, dan Parsi. Dan bahasa pertama digunakan adalah bahasa Urdu dan sedangkan bahasa Inggris adalah bahasa resminya. Dan Pakistan sendiri memiliki sektor perindustrian yang sangat maju, terutama di bidang tekstil, pemrosesan makanan, rokok, kimia, karpet, kerajinan kulit, dan petrokimia.
Dan ada sektor pertambangan yang meliputi gas alam, minyak bumi, biji-biji. Dan yang terakhir, sektor pertanian yang menghasilkan kapas, beras, dan gandum. Lalu pada sejarah pemukiman pertama di wilayah ini yang sekarang menjadi Pakistan dimulai sejak 3500 sebelum Masehi. Selama berabad di daerah ini dilakukan oleh berbagai kekuatan seperti bangsa Arya, orang Islam, dan dinasti Mughal. Lalu pada abad 16 dinasti Mughal yang menguasai seluruh wilayah ini, tetapi kejayaannya mereka hancur dengan adanya dan datangnya masuknya Inggris ke India. Dan pada tahun 1947 Pakistan didirikan sebagai negara berdaulat bagi umat Islam India setelah perjuangan yang panjang. Perjuangan untuk mendirikan Pakistan ini dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah, pemimpin Liga Muslim India, yang memperjuangkan ide pembentukan negara tersendiri bagi umat Islam India dan berhasil mewujudkannya. Dan pada tanggal 14 Agustus 1947, Dewan Konstitusi Pakistan dibuka dan keesokan harinya Pakistan lahir sebagai negara merdeka. Materi selanjutnya yakni proses kemerdekaan Bangladesh, di mana Bangladesh dulunya merupakan wilayah dengan sebutan Bengali yang berbatasan dengan India dan akhirnya terbagi menjadi dua, yakni Bengali Barat bergabung dengan India dan Bengali Timur bergabung dengan Pakistan karena memiliki latar belakang agama yang sama yang disebut dengan Pakistan Timur. Lalu pada 1971, bangsa Bengali di Pakistan Timur memilih untuk memisahkan diri dan membentuk negara Bangladesh. Lalu, mengapa terjadi seperti itu? Nah, perpecahan ini terjadi karena ketidakpuasan bangsa Bengali terhadap diskriminasi sosial. Karena waktu itu, Presiden Pakistan, yakni Muhammad Ali Jinnah, menetapkan bahasa Urdu sebagai bahasa nasional. Sedangkan Pakistan Timur atau Bengali memiliki bahasa sendiri, yakni bahasa Bengali, dan ini mengakibatkan demo dan terjadilah demonstrasi secara besar-besaran karena terjadi diskriminasi bahasa. Lalu 5 mahasiswa pun tewas. Lalu yang kedua adalah diskriminasi politik, di mana calon presiden dari Pakistan Timur atau Bengali memenangkan voting, namun digagalkan oleh pemerintah pusat, sehingga masuklah India mendorong Pakistan Timur ini untuk merdeka dari Pakistan dan membentuk negara Bangladesh. Hingga terjadilah perang, di mana akhirnya pemerintah mencoba mengendalikan massa dengan kekuatan senjata, namun tetap gagal karena India turun tangan membantu Pakistan Timur, hingga akhirnya Pakistan Timur memenangkan kemerdekaannya sebagai negara Bangladesh pada tahun 1972 dan berhasil mengibarkan benderanya. Lalu, apa saja sih yang dihadapi Bangladesh? Nah, lalu setelah itu Bangladesh menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang besar setelah perang tersebut. Negara ini bergantung pada sektor pertanian dengan pendapatan utama dari ekspor alami, teh, tembakau, ikan, dan padi. Lalu keadaan infrastruktur yang terbatas menyebabkan rendahnya pertumbuhan industri. Bangladesh dianggap sebagai salah satu negara termiskin di dunia karena kekurangan sumber daya dan pembangunannya terhambat oleh jaringan sungai yang luas